cara agar kita bisa terbebas dari perbuatan keji dan mungkar adalah kita harus tahu bahwa kita ini hanyalah makhluk yang tak punya kuasa apa-apa, makhluk yang tak bisa bergerak walaupun sebiji darah. Itulah kesadaran itulah yang membuat kita terbebas atau terhindarkan dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam dzikir izin pencerahan tentang syahadat dan harus bagaimana kita melaksanakan syahadat. Nyuwun sangat. Okay. Alhamdulillahirabbil alamin. Syahadat itu adalah penyaksian. Bisa dikatakan syahadat itu iman. Jadi untuk membuktikan syahadat, membuktikan iman yang kita imani, membuktikan kita selama ini mengaku beriman kepada Allah, ya wajib kita buktikan keberadaannya. Bila kita sudah bisa membuktikan keberadaan siapa yang kita imani, siapa yang kita ikuti, siapa yang kita tuhankan, baru itu yang dikatakan syahadat. Akan tetapi selama ini kan kita, termasuk saya, bersahadatnya hanyalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, hanya omongan 2 kalimat syahadat saja, belum bersahadat. Karena hanya ngomong syahadat saja, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, hanya kalam saja, bukan syahadatnya. Jadi contohlah misal selama ini, siapa yang paling kita syahadati di dalam hati kita? Siapa yang paling kita saksikan keberadaannya di dalam hati kita? Kan selama ini kita hanya menyaksikan diri kita sendiri. Kan selama ini kita hanya menyaksikan hidup dan badan kita sendiri. Yang kita saksikan, yang kita imani selama ini kan hanyalah hawa nafsu diri kita sendiri daripada Allah. Jadi bila kita masih hanya bersyahadat kepada hawa nafsu kita sendiri, maka selamanya kita tak akan pernah bisa bersyahadat kepada Allah. Kenapa? Karena manusianya belum rela, belum ridho kembali kepada Allah. Manusianya masih takut mati demi Tuhannya. Manusia masih takut mengkorbankan dirinya demi Tuhannya. Karena manusianya sukanya, termasuk saya, manusianya sukanya berkorban hanya untuk kepentingan hawa nafsunya sendiri selama ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi makna dari syahadat itu ketika manusianya sudah tenggelam di dalam Tuhannya, maknanya bila sudah datang kesadaran di dalam hatinya bahwa sebenarnya manusianya yang gaib, Allahnya yang wujud, maka hanya Allah lah yang bisa bersyahadat kepada dirinya, dan hanya Allah lah yang bisa bersyahadat kepada makhluk yang diciptakannya. Sedangkan makhluk mana bisa menyaksikan penciptanya. Sedangkan diri kita mana mungkin bisa menyaksikan Tuhan bila diri kita masih jadi Tuhan. Ya tidak bisa kita menyaksikan Tuhan bila yang jadi Tuhan masih hawa nafsu kita sendiri di dalam hati kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa makna sholat daimun? Sholat daimun itu yakni selalu ingat bahwa hidup ini Allah. Apapun yang diaktivitaskan, ketika kita sudah kembali
kepada Allah, maka hanya kuasa Allah lah yang berlaku atas diri manusianya. Inilah yang dimaksud sholat daimun, bukan manusianya yang sholat. Manusianya sudah tidak bisa apa-apa. Jangankan bisa apa-apa, manusianya sudah tidak tahu siapa dirinya. Yang ada hanya Allah, yaitu sholat daimun itu. Ketika manusianya sudah tak mampu apa-apa lagi. Semoga bisa dipahami jawaban-jawabannya ya Kang Mas. Kita di sini sama-sama belajar. Jadi syahadat itu tak cukup hanya mengucapkan kalam syahadat saja. Itu kan hanya omongan, bukan pekerjaan hati. Apa buktinya? Ya kita syahadati di dalam hati kita selama ini bukan Allah kok. Tapi yang kita syahadati di dalam hati kita, makhluk yang ingkar kepada Tuhannya. Siapakah dia? Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan adalah musuhmu yang nyata, kata Allah. Berarti bila yang nyata di dalam hati kita bukan Allah tapi diri kita, yaitu syaitannya. Nyata bukan? Kita selama ini hanya menyaksikan setan. Ya tidak pernah bisa kita menyaksikan Tuhan. Bila setannya tidak dipaksa sujud kepada Adam. Maknanya setannya, maknanya manusianya tidak dipaksa sujud kepada Allah. Maknanya memulangkan manusianya dari asalnya. Dari Allah kembali kepada Allah. Bila manusianya sudah pulang kepada Allah, yaitulah yang dimaksud syahadat itu. Kiai Zat mau tanya Kang, bagaimanakah prakteknya untuk senantiasa sadar Allah? Apakah cukup dengan kepahaman ilmu, dengan meyakini sahaja? Kesadaran ilmu yang sadar masih manusianya. Meyakini saja yang yakin masih manusianya, ya masih jauh Kang Mas. Maknanya intinya simpel saja. Kita, Anda ini kholik apa makhluk? Bila kita masih merasa meyakini, bila kita masih merasa memahami, bila kita masih merasa sadar, berarti makhluknya telah jadi kholik. Seolah-olah semuanya perbuatan makhluknya. Akan tetapi bila manusianya sudah tak mampu apa-apa lagi, kembali kepada hakikat diri sejatinya yang hanya makhluk, maka bila manusianya sudah men'arafa nafsahu, barang siapa tahu dirinya, kenal dirinya hanya makhluk yang tidak bisa apa-apa, maka faqad arafa rabbahu, nyatalah Tuhannya. Begitu Kang Mas. Memang harus ada yang nuntun, Kang Mas ya harus cari guru yang bisa menuntun sampai di situ. Jangan belajar sendiri, jangan merasa paham sendiri, nanti tambah dalam salahnya. Contohnya begini, bila kita belajar sendiri, contoh, kita sudah mendapatkan paparan bahwa hidup ini Allah. Lah kalau hidup ini Allah, berarti aku ya Allah. Lah inilah. Tambah dalamnya kesalahannya, tambah dalamnya ketersesatannya. Kenapa? Karena belajar dewe. Akhirnya setannya yang menjadi mursidnya. Akhirnya setannya yang menjadi pembimbingnya. Akhirnya orang rumongso butuh guru karena sudah paham. Kenapa? Karena bila manusianya cari guru, setannya tidak ridho. Jangan cari guru, kamu kan sudah paham. Kalau hidup ini Allah, ya berarti kamu Allah, kata setannya. Ya inilah kesalahpahaman kebanyakan saudara-saudara kita selama ini. Karena belajar hanya lewat TikTok, hanya lewat YouTube saja, tanpa mencari guru. Jadi di dalam TikTok ini, atau di dalam YouTube saya, Uripe Allah, itu semua hanyalah teori-teori saja, hanya kulitnya saja. Maknanya agar tahu kita teorinya, agar bisa mempraktekkan. Jadi seperti mempraktekannya ya harus ada yang membimbing cara prakteknya. Begitu Kang Mas. Carilah guru-guru di area Anda sana.
supaya Anda tidak tersesat jalannya. Tidak hanya memahami teori saja, jangan mentuhankan teori-teori saja. Jadi di paparan ini hanyalah teorinya saja, masih kulitnya saja belum paham, apalagi mempraktekannya. Begitu Kang Mas. Silakan Kang Mas, semoga jawabannya bisa diterima ya Kang Mas ya. Jadi media TikTok atau YouTube Uripe Allah ini media untuk memahamkan teorinya agar kita tak salah berteori, tidak salah jalannya. Akan tetapi teori saja tidak cukup, ya harus belajar mengaplikasikannya. Untuk mengaplikasikannya, ya harus cari gurunya. Kata Makola, bila tak punya guru berarti ya akhirnya hawa nafsunya yang menguasainya. Akhirnya seolah-olah tak butuh guru, aku sudah paham. Kalau hidup ini Allah, ya aku kan Allah. Ngapain Allah nyembah Allah? Allah kok cari guru? Nah ini bagi orang-orang yang salah memahaminya. Jadi ciri-cirinya begini, bila orang yang salah paham, hatinya tambah atos, tambah keras, tambah mudah menyalahkan orang lain, itu cirinya. Meskipun seolah-olah sudah paham kajian Uripe Allah, tapi ketika hatinya atos, melihat orang lain salah, itulah tanda bahwa kita ya harus cepat-cepat cari guru pembimbing. Carilah di area Anda sana, carilah guru-guru. Semoga Anda mendapatkan guru-guru yang dimaksud. Ini ada pertanyaan Sirul Asror ya, Sirul Asror maknanya Sirul Asror itu masih merasakan adanya Allah, merasakan dekatnya Allah. Yang merasa dekat, yang merasa ada masih manusianya yang memegang kendali, manusianya yang masih merasakan dekatnya Allah. Jadi masih belum itu zikir yang ketiga. Jadi harus dinaikkan lagi kepada fana'ul zikri, dihancur leburkan zikir itu, sehingga akan menjadi sempurna kesuciannya. Kenapa? Karena ketika manusianya sudah hancur lebur, maka sucilah Allah. Ketika manusianya sudah hancur lebur, maka akbarlah Allah. Silakan, ada yang mau naik? Jadi untuk berlindung dari perbuatan fahsya wal mungkar, jalan satu-satunya kita harus hijrah kepada Allah. Jadi aqimis sholata lidzikri, mendirikan sholat itu tujuannya mengingat Allah. Mendirikan, bukan mengerjakan sholat. Mendirikan, maknanya tahu siapa yang berdiri ini siapa. Tahu siapa yang hidup ini. Inilah yang dimaksud sholat itu. Karena inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena mengingat Allah ini bisa menghindarkan kita kepada ingat-ingat yang selain Allah. Karena ingat-ingat yang selain Allah itulah perbuatan keji dan mungkar di sisi Allah. Salam dari kami dari Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Waalaikumsalam juga Kang Mas. Salam saya kepada para sahabat-sahabat yang ada di dalam Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Salam damai, salam santunku selalu Kang Mas. Mohon maaf hamba haus sama ilmu, belum punya ilmu, mohon doa dan keberkahan, amin ya rabbal alamin. Pasti Allah memberkahi bila
kita memang menjadah wajadah sungguh-sungguh, maka akan tercapai apa yang dihajatkannya. Memang untuk mencapai makrifat ya harus tidak punya ilmu. Tapi kalau manusia yang masih merasa punya ilmu, ya selamanya tak akan bisa pulang. Tidak bisa pulang kampung. Asalnya manusia datang ke dunia tidak membawa ilmu, pulangnya pun juga tidak boleh bawa ilmu. Bila manusianya masih merasa berilmu, ya tidak bisa pulang-pulang. Gentayangan terus di dunia ini. Merasa punya ilmu. Akhirnya panas terus hatinya. Jadi faksa wal mungkar, inna sholata tanha anil faksa wal mungkar. Menurut syariatnya begini. Jadi faksa wal mungkar itu masih adanya sifat takabur di dalam hati kita secara syariatnya ya. Masih adanya sifat iri, dengki, riya, ingin dipuji orang, dendam, apalagi dolim, ya itulah faksa wal mungkar itu secara syariatnya. Contoh-contoh, ketika kita sedang beribadah, kita terkadang kepingin dilihat oleh orang lain. Kita bangga kalau kita dilihat orang lain ketika kita berangkat ke masjid untuk sholat tarawih. Hati kita bangga dilihat oleh orang lain supaya supaya kita diakui bahwa kita sebagai orang yang ahli ibadah. Akan tetapi perasaan itu tetap ada dan tambah besar bila Tuhannya masih hawa nafsu. Tidak akan pernah bisa untuk meninggalkan perbuatan keji dan mungkar ketika kemungkaran atau hawa nafsu itu masih mentuhani manusianya, masih menjadi Tuhannya manusianya. Secara logikanya begini, bila manusia sudah mengenal Tuhannya, apakah mungkin manusia butuh kebanggaan, butuh penilaian orang lain? Sedangkan orang lain yang kita sangka pun juga Allah semua. Masa Allah butuh kebanggaan, Allah butuh penghormatan. Nah, bagi orang yang sudah mengenal Allah, ya tak akan pernah lagi mengharap kebanggaan, kemuliaan dari orang lain. Kenapa? Karena orang lain pun juga dikuasai Allah. Jadi orang-orang yang sudah kembali, yang sudah mengenal Allahnya, sudah terhindar dari perbuatan faksa wal mungkar. Kenapa? Karena sudah mengenal Tuhannya yang ada di dalam segala sesuatu, yang berkuasa atas segala sesuatu. Jadi sholatnya pasti ikhlas, tidak berharap apa-apa. Ibadahnya ikhlas, tarawihnya ikhlas. Ikhlas karena apa? Ikhlas karena semua ini bukan aku yang kuasa. Ikhlas karena ini hanyalah kekuasaan Tuhan yang bisa memperjalankanku ke masjid untuk sholat. Jadi bagaimana mungkin aku berharap-harap membangga-banggakan sholat yang bukan aku yang menjadi penguasanya di dalamnya. Inilah yang disebut ikhlas itu. Kenapa? Karena al-ikhlaslah yang sudah berlaku. Karena lillahi ta'alanya lah yang sudah berlaku atas manusianya. Maka perasaan ingin dilihat orang, mencari kebanggaan, kemuliaan sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena manusianya sudah aqimis sholat, sudah mendirikan sholat, maknanya sudah mendirikan ingatannya bahwa hidup inilah Allah. Apapun ibadahnya kepada Allah artinya jumpa langsung padanya. Bagaimana kita bisa menunggal? Tidak bisa manusia menunggal kepada Tuhannya. Kenapa? Kalau manusia bisa menunggal kepada Tuhannya berarti manusianya lebih berkuasa daripada Tuhannya. Kalau manusianya bisa menunggal, bisa menyaksikan Tuhannya berarti seolah-olah Tuhan tak bisa menunggal kepada manusia.
Bila manusianya merasa tajalli kepada Tuhannya, berarti semua daya upaya kan masih dikuasai manusia. Ya batal tajallinya, batal makrifatnya, karena semuanya itu masih dikuasai oleh manusianya. Manusianya masih menjadi kholik bagi dirinya, yang merasa bisa tajalli, yang merasa bisa manunggal. Begitu Kang Mas. Kedalaman dalam zikir. Mohon pencerahannya tentang bagaimana cara mengetuk kalbu agar kita ketemu sama Sang Pencipta. Ketuklah kalbumu, keluarkan dirimu dari kalbu yang bukan milikmu. Jadi maknanya kalbu itu kan asalnya dari kalbun. Kalbun itu apa? Anjing. Jadi manusia termasuk saya selama ini pelihara anjing. Kenapa? Bagi orang-orang yang masih memperturutkan hawa nafsunya, maka derajatnya tak lebih tinggi daripada binatang ternak atau tak lebih tinggi daripada anjing dan celeng. Bagi manusia yang masih memperturutkan hawa nafsunya, maknanya memperturutkan hawa nafsunya kalau kita pandang secara syariat, orang-orang yang suka berzina, berjudi, yang suka kejahatan, itu yang memperturutkan hawa nafsunya kalau dipandang secara syariatnya. Namun yang dipandang menurut hakikat makrifatnya, menurut di sisi Allah, orang yang memperturutkan hawa nafsunya adalah orang yang masih nyembah awak dewe, orang yang masih menyaksikan, orang yang masih bersahadat kepada diri manusianya saja di dalam hatinya. Itulah orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu. Maka itulah yang dimaksud najis, karena pelihara kalbun, anjing. Bila ada anjing di dalam dada setiap manusia, maka malaikat rahmat tak berani masuk ke dalam hatinya. Bagaimana mungkin malaikat rahmat bisa mengetuk hati manusianya, sedangkan pintunya dijaga kalbun, dijaga hawa nafsu, yang tidak akan pernah bisa diketuk. Kecuali ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Kecuali orang-orang yang sudah tenang jiwanya, yang sudah yang sudah keluar dari anar, yang sudah keluar dari panasnya hati. Orang-orang yang sudah menyerahkan hawa nafsunya kepada Tuhannya, akhirnya hawa nafsunya menjadi tenang, mutmainnah. Bagaimanakah cara agar hawa nafsu ini bisa tenang? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dengan cara pulangkan hawa nafsu ini, pulangkan hidup, pulangkan badan ini yang bukan milik kita dengan rela dan ridho. Bila kita sudah memulangkan semua yang bukan milik kita ini dengan rela dan ridho, Allah pun akan ridho. Inilah tanda bukti Allah sudah membuka hati kita. Bukan kita yang membuka hati kita untuk Allah. Salah, karena kita tidak bisa apa-apa. Hanya Allah yang bisa membuka hati manusianya. Setelah itu, ketika manusianya rela ridho pulang kepada Allah, fadkhuli fi ibadi, maka berkumpullah kalian dengan orang-orang yang mengabdi. Ya, itulah yang dimaksud sholat. Selalu ingat bahwa hidup ini Allah. Selalu ingat apa yang diperankan badan ini hanyalah perannya Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Maka ketika sudah demikian, wadkhuli jannati, ya itulah surganya Allah. Ketika hati kita sudah tenang di sisi Allah sebagai almarhum, orang-orang yang dirahmati Allah, maknanya masuk surganya Allah. Ya, tidak harus nunggu mati dulu, sekarang pun sudah ada surganya Allah bagi orang-orang yang bersedia kembali kepada Allah. Jadi surganya Allah, nerakanya Allah itu hak nyata, tidak goib. Kalau goib besok namanya saja goib, ya tidak ada. Katanya Allah itu nyata, hak nyata, ada di dalam tiap diri manusia bagi manusia yang menyadarinya. Begitu Kang Mas.
Bagaimanakah aku mengenal diriku? Caranya bagaimana aku mengenal diriku? Selama ini kan Anda sudah mengenal diri Anda. Ya kan? Selama ini kan kita sudah mengenal diri kita. Kenapa? Karena yang ada, yang wujud, yang nampak, yang kita jadikan Tuhan sebagai berhala yang ada di dalam hati kita selama ini ya hanya diri kita sendiri. Karena yang kita kenali hanyalah makhluk yang jadi kholik. Lalu bagaimana cara kita mengenali Allah? Ya jangan jadi kholik, jadilah makhluk, maka Anda akan kenal dengan siapa yang bisa bicara aku ini. Alhamdulillah, semoga bisa dipahami ya. Semoga bisa dipahami. Sambil ngopi ya, moga ngopi-ngopi Kak Mas.